Holland Taylor adalah Snouk Hurgronje era modern. Agen Zionis, perusak PBNU kini. Pada abad ke-19, umat Islam Nusantara pernah dikhianati oleh seorang orientalis Belanda bernama Christian Snouk Hurgronje. Ia menyamar sebagai Muslim, masuk ke Tanah Suci, bahkan menikahi perempuan pribumi demi mendapatkan akses ke komunitas Islam. Semua itu bukan untuk kepentingan agama, melainkan untuk intelijen kolonial Belanda, memecah belah umat, menaklukkan Aceh, dan mengendalikan perlawanan Islam. Lebih dari seabad berlalu, pola serupa muncul kembali dalam sosok Charles Holland Taylor, seorang warga negara Amerika Serikat yang diduga memiliki kedekatan dengan jaringan Yahudi internasional. Jika Snouk menyamar sebagai Haji Abdul Ghaffar, maka Holland Taylor menyamar sebagai Haji Cholil, pejuang moderasi Islam di balik jargon humanitarian Islam. Bedanya, Snouk bekerja untuk kepentingan kolonial Belanda, sedangkan Taylor bekerja untuk agenda Zionisme global. Holland Taylor dikenal sebagai pendiri Live for All Foundation, lembaga berbasis di Amerika Serikat yang sejak awal 2000-an melibatkan sejumlah tokoh NU dan aktivis liberal Indonesia. Dari sinilah ia membangun jaringan, termasuk dengan Gus Dur, lalu mendorong konsep internasionalisasi Islam Nusantara. Menurut pengamatan akademisi Australia, Greg Philly, konsep humanitarian Islam PBNU yang kini menjadi program besar Yahya Stakuf justru banyak dipengaruhi, bahkan dirancang oleh Holland Taylor. Philly mengkritik bahwa humanitarian Islam ditulis dengan orientasi internasional, berbahasa Inggris, dan lebih ditujukan kepada audiens Barat ketimbang jamaah NU akar rumput. Konsep ini terasa elitis dan asing, tidak membumi dalam konteks sosial keindonesiaan. Dominasi Taylor menimbulkan kesan bahwa humanitarian Islam dikendalikan aktor luar, bukan lahir secara organik dari NU. Dengan kata lain, PBNU di bawah pengaruh Taylor bukan lagi bicara dari rahim pesantren, melainkan dari ruang konferensi global yang berorientasi pada Washington, Brussels, dan Tel Aviv. Untuk melancarkan agendanya, Holland Taylor sering mencatut nama-nama tokoh Islam Indonesia agar tampak mendapat legitimasi moral. Beberapa nama yang pernah dikaitkan dengan Live for All Foundation dan jaringan Taylor antara lain Ahmad Syafi'i Ma'arif, tokoh Muhammadiyah, diposisikan sebagai simbol Islam moderat. Ajuma Rudi Asra, cendekiawan Muslim, sering digandeng dalam wacana pluralisme dan demokrasi. Amin Abdullah, akademisi UIN Yogyakarta, dikenal dengan konsep integrasi ilmu. Abdul Munir Mulkhan, tokoh progresif Muhammadiyah, juga pernah disebut-sebut dalam jaringan ini. Namun, pencatutan nama-nama tersebut justru memperlihatkan taktik klasik, meminjam otoritas tokoh Islam moderat untuk melunakkan umat, sambil menyusupkan agenda Zionis di baliknya. Jejak Holland Taylor semakin jelas ketika Live for All mengirim delegasi Indonesia bertemu Presiden Israel Shimon Peres di Yerusalem 2007. Berita itu dikonfirmasi di Jerusalem Post, yang menulis bahwa delegasi Indonesia menyampaikan organisasi Islam di tanah air menolak Hamas bagi banyak pihak. Ini adalah langkah pengkhianatan. Delegasi yang sebagian berasal dari jaringan NU dan aktivis liberal dituding menjadi pion Taylor untuk membuka normalisasi Indonesia-Israel secara diam-diam. Pengamat intelijen Benny Murtopolubis menyebut tindakan itu sebagai normalisasi memalukan Indonesia, seperti Snouk di masa lalu. Holland Taylor juga memainkan politik adu domba. 1. Memecah identitas. NU diposisikan sebagai Islam moderat pro-barat, sementara kelompok Islam lain dicap radikal. 2. Menggeser solidaritas. Isu Palestina dipinggirkan. Umat dipaksa memilih antara mendukung Islam moderat atau dianggap ekstremis. 3. Menguasai elit dengan dekat pada tokoh NU tertentu. Taylor membuat PBNU seolah kehilangan independensi, tunduk pada agenda asing. Hasilnya, umat Islam Indonesia saling curiga, tercerai-berai, dan kekuatannya melemah. Charles Holland Taylor adalah Snouk Hurgronje era modern. Bedanya, jika Snouk memakai sorban untuk masuk Mekah, Taylor memakai jargon moderasi dan kemanusiaan untuk masuk ke jantung NU. Keduanya sama-sama bekerja untuk kepentingan asing. Snouk untuk kolonial Belanda, Taylor untuk Zionisme dan agenda Barat. Greg Philly telah memberi peringatan. Humanitarian Islam yang diarsiteki Taylor adalah konsep elitis, asing, dan syarat agenda luar negeri. Kritik ini seharusnya menjadi alarm keras bagi umat Islam Indonesia. Jangan sampai sejarah pengkhianatan Snouk terulang dalam wajah baru bernama Holland Taylor. Info intelijen mengungkap Live for All Foundation, yayasan
berbasis di AS yang sejak awal 2000-an melibatkan sejumlah tokoh NU. Yayasan ini dikaitkan dengan agenda Hasbara, propaganda Israel untuk melunakkan opini dunia Islam terhadap Zionisme. Konsep humanitarian Islam yang dia dorong bukan sekadar teologi, tapi kemasan propaganda internasional agar NU diposisikan sesuai kepentingan Zionis. Jika Snouk Hurgronje dikenal dengan strategi Davide A. Ampera, sedangkan Holland Taylor dikenal dengan strategi Hasbara.